Selamat datang saya ucapkan kepada dokter di video student project SGD A4. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Made Septiana Parama Adi, spesialis anestesi terapi intensif, selaku fasilitator SGD A4, dan Dr. Nilu Sartikasari, magister biomedis, spesialis THTKL, selaku supervisor student project SGD A4. Nah, dalam video ini, kami akan membahas terkait patofisiologi dan pendekatan terapi terkini pada rinitis alergi, yang dimulai dari latar belakang hingga ditutup dengan kesimpulan. Besar harapan kami agar video student project ini dapat memberikan manfaat bagi dokter dan teman-teman yang menonton. Dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami sangat terbuka terhadap kritik dan perbaikan dari dokter. Selamat menonton dan belajar terkait rinitis alergi. Rinitis alergi merupakan penyakit yang dapat dialami oleh berbagai kelompok usia di seluruh dunia. Rinitis alergi merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 terhadap alergen. Reaksi ini melibatkan inflamasi pada mukosa hidung yang dimediasi oleh imunoglobulin E atau IgE terhadap alergen yang dihirup. Gejala dari rinitis alergi meliputi bersin secara terus-menerus, hidung gatal dan tersumbat, serta keluarnya cairan dari hidung. Rinitis alergi kerap terjadi pada anak-anak usia sekolah dengan persentase 40% pada usia 8-11 tahun dan pada usia 5-7 tahun sebanyak 15%. Faktor risiko rinitis alergi pada wilayah Asia dan juga Eropa memiliki perbedaan. Pada wilayah Asia meliputi demografi, gaya hidup, hewan dipelihara, serta riwayat keluarga. Sedangkan pada wilayah Eropa meliputi efek serbuk sari dari musim semi, penggunaan obat-obatan, hewan pelihara, dan juga riwayat keluarga. World Health Organization atau WHO mengklasifikasikan rinitis alergi berdasarkan sifat berlangsungnya dan tingkat keparahannya. Berdasarkan sifat berlangsungnya, rinitis alergi terbagi menjadi dua, yaitu intermittent dan juga persisten. Sedangkan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu rinitis alergi ringan dan rinitis alergi sedang berat. Rinitis alergi intermittent dengan gejala kurang dari 4 hari dalam seminggu. Sedangkan rinitis alergi persisten terjadi dengan gejala lebih daripada 4 hari dalam seminggu. Rinitis alergi ringan memiliki gejala yang tidak mengganggu aktivitas dan kualitas tidur. Sedangkan rinitis alergi sedang berat, gejalanya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas tidur. Rinitis alergi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Gejala yang timbul daripada rinitis alergi membuat rasa ketidaknyamanan yang dapat mengganggu performa aktivitas dan juga performa kerja penderita. Penanganan terapi farmakologis dan non-farmakologis sangat diperlukan sebagai upaya untuk menangani dari rinitis alergi. Diiringi pula dengan manajemen pengelolaan lingkungan yang dapat menekan faktor risiko daripada terjadinya rinitis alergi. Pemahaman terhadap patofisiologi rinitis alergi dan pendekatan terapi terkini dapat mencegah keterlambatan diagnosis yang nantinya dapat juga mencegah komplikasi terhadap penyakit lainnya. Baik, selamat siang dokter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan NIM 23025110059. Di sini saya izin untuk menjelaskan secara singkat terkait rumusan masalah pada student project yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu bagaimana faktor epidemiologi yang berperan dalam prevalensi rinitis alergi. Kemudian yang kedua yaitu faktor etiologi apa yang menyebabkan rinitis alergi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana patofisiologi dari penyakit rinitis alergi. Yang keempat, apa kriteria diagnostik yang perlu ditegakkan dalam mendiagnosis rinitis alergi. Yang kelima, apa saja faktor risiko yang berperan dalam memicu respon rinitis alergi. Dan yang keenam, bagaimana strategi pencegahan untuk mengurangi paparan alergen di lingkungan. Mungkin terlebih lengkapnya bisa dibacakan pada studi project yang sudah kami buat. Sekian, terima kasih. Kemudian ada tujuan dari penulisan student project ini. Yang pertama, untuk menganalisis faktor epidemiologi yang mempengaruhi prevalensi dari rinitis alergi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor etiologi yang menyebabkan terjadinya rinitis alergi. Kemudian yang ketiga, untuk menjelaskan patofisiologi rinitis alergi, termasuk mekanisme imunologi yang mendasari dan peran mediator inflamasi. Yang keempat, untuk menentukan kriteria diagnostik yang diperlukan untuk mendiagnosis rinitis alergi secara akurat. Dan yang kelima, untuk mengidentifikasi faktor risiko yang berperan dalam memicu respon alergi pada penderita rinitis alergi. Yang terakhir, untuk menguraikan strategi pencegahan yang efektif untuk mengurangi paparan alergen di lingkungan dan menurunkan risiko kejadian rinitis alergi. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefinski Surya Putra Agung dengan 3 digit NIM terakhir 101. Dan saya akan menjelaskan terkait manfaat yang bisa diperoleh dari penulisan ini. Nah, manfaat di sini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang kami harap bisa diperoleh
adalah memperluas pengetahuan dan memperkuat pemahaman terkait proses terbentuknya penyakit rinitis alergi sekaligus terapi yang tepat di masa ini. Kemudian untuk terapi manfaat praktisnya adalah penulisan ini bisa menjadi sumber yang relevan bagi penelitian berikutnya terkait rinitis alergi. Kemudian bisa juga menambah wawasan baru serta mampu memilih terapi yang tepat bagi pengobatan rinitis alergi. Sekian penjelasan manfaat dari saya, selanjutnya akan saya berikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ajeng Permani dengan 3 digit NIM terakhir 153. Di sini izin menjelaskan yang pertama yaitu definisi dari rinitis alergi itu sendiri. Di mana rinitis alergi diambil dari kata rhinos artinya hidung dan itis artinya peradangan yang disebabkan karena alergi. Nah, untuk definisi lengkapnya, rinitis alergi ini merupakan suatu kondisi inflamasi kronis pada membran mukosa di hidung yang disebabkan oleh respon imun tubuh khususnya imunoglobulin E, di mana kondisi ini disebabkan oleh reaksi yang abnormal atau hipersensitivitas setelah terpapar suatu alergen seperti debu, tungau, makanan, suhu, dan alergen lain. Mungkin selanjutnya terkait rinitis alergi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenankan saya Elizabeth Leonardi dengan 3 digit NIM 37 untuk membahas perihal epidemiologi dari rinitis alergi. Faktor risiko dari rinitis alergi meliputi urbanisasi dan polusi lingkungan dengan polutan PM2,5. Kemudian perkotaan memiliki tingkat rinitis alergi yang lebih tinggi dibanding pedesaan, sedangkan dalam hal jenis kelamin, anak laki-laki lebih terpengaruh sebelum pubertas dan anak perempuan lebih terpengaruh setelah masa pubertas. Kemudian mengenai prevalensi rinitis alergi meningkat sejak tahun 1990-an dan telah memengaruhi lebih dari 400 juta orang di dunia. Di Amerika Serikat, prevalensi pada orang dewasa mencapai 10-30% dan pada anak-anak mencapai lebih dari 40%. Di Indonesia, prevalensi rinitis alergi juga cukup tinggi, yaitu mencapai 1,5-12,4%. Gejala rinitis alergi muncul sebelum usia 20 tahun, dengan puncak antara usia 20-40, kemudian akan menurun. Sedangkan pada anak-anak, puncak diagnosis terjadi pada usia sekitar 24-29 bulan. Dampak sosial ekonomi akibat rinitis alergi juga cukup signifikan, terutama pada hal biaya kesehatan dan produktivitas. Padahal biaya kesehatan, biaya langsung lebih rendah dibandingkan asma, tetapi tinggi karena jumlah penderitanya yang tinggi. Di Amerika Serikat, biaya medis langsung mencapai 3,4 miliar dolar Amerika dan mayoritas digunakan untuk obat resep. Sedangkan dalam hal produktivitas, rinitis alergi merupakan penyebab 95% dari total biaya produktivitas yang hilang akibat presenteism. Kemudian, gejala rinitis alergi juga menyebabkan rata-rata 52,5 hari terganggu per tahun di Amerika Serikat. Baik, perkenalkan nama saya Putu Krisna Agasti Artawan dengan 3 digit NIM terakhir 211. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etiologi dari rinitis alergi. Nah, untuk etiologinya sendiri itu terdapat 2 fase, di mana ada fase awal dan juga fase akhir. Untuk fase awal itu akan terjadinya mediasi dari imunoglobulin E. Nantinya rinitis alergi akan dimediasi oleh IgE terhadap alergen yang terhirup, yang akan memicu peradangan melalui aktivasi sel T helper tipe 2 atau TH2. Untuk waktu responnya sendiri itu terjadi dalam rentang waktu 5-15 menit setelah paparan alergen, yang nantinya akan memicu degranulasi sel mast sehingga memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin. Nah, histamin ini nantinya bertugas sebagai mediator utama yang menginduksi bersin melalui aktivasi saraf trigeminal dan menyebabkan rhinorrhea melalui peningkatan sekresi mukosa. Dan pada fase akhir nanti akan terjadi pelepasan sitokin yang dimana ini akan terjadi 4-6 jam setelah paparan terjadi, yang nantinya akan memicu sel mast melepaskan sitokin seperti interleukin 4 dan interleukin 13, yang nantinya akan ada infiltrasi sel imun seperti eosinofil, limfosit T, dan juga basofil terakumulasi di mukosa hidung. Dan efek pada fase akhir ini nantinya akan menyebabkan edema dan juga kongesti nasal. Sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan dokter dan teman-teman, saya Revalina Ardika dengan NIM 163. Saya izin menjelaskan terkait diagnosis rinitis alergi. Jadi terdapat 2 hal dalam mendiagnosis rinitis alergi. Yang pertama adalah melakukan anamnesis. Adapun yang dianamnesis adalah terkait gejala dan faktor pemicu munculnya gejala klinis. Gejala yang paling sering muncul pada penderita rinitis alergi adalah hidung tersumbat, kemudian ada rhinorrhea, dan juga paroxysmal sneezing. Saya juga melampirkan apa saja gejala-gejala utamanya, lalu ada faktor risiko yang mempengaruhi gejala tersebut pada tabel yang tertera pada slide.
Selain melakukan anamnesis, perlu juga dilakukan pemeriksaan fisik atau laboratorium. Pemeriksaan fisik atau laboratorium ini dilakukan sebagai tahapan lanjutan apabila pasien itu tidak merespons terhadap pengobatan empirik yang telah diberikan. Pada slide juga telah saya lampirkan ada algoritma dalam mendiagnosis rinitis alergi yang bersifat kronis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dokter dan teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari rinitis alergi, di mana ada dua tahap, yaitu sensitisasi dan provokasi. Pada tahap sensitisasi terjadi kontak dengan alergen. APC akan menangkap alergen di mukosa hidung yang merupakan lokasi khas dari rinitis alergi. Antigen akan membentuk fragmen peptida pendek dan bergabung dengan HLA kelas 2. Gabungan keduanya akan membentuk MHC kelas 2 yang kemudian ditampilkan pada sel T helper yaitu T helper 0. APC akan melepas sitokin untuk aktivasi T helper 0 agar berproliferasi menjadi T helper 1 dan 2. T helper 2 menghasilkan beberapa sitokin yang akan diikat di reseptor permukaan sel limfosit B untuk aktivasi sel limfosit B sehingga akan memproduksi IgE. IgE di sirkulasi darah akan masuk ke jaringan dan berikatan dengan reseptor IgE di permukaan sel. Selanjutnya adalah tahap provokasi atau tahap reaksi alergi, yang dibagi menjadi fase cepat dan juga fase lambat. Reaksi alergi fase cepat berlangsung 20 menit hingga 1 jam setelah kontak alergen, dan setelah degranulasi sel mast dan basofil, mediator kimia akan lepas dan mengeluarkan newly formed mediator dan sitokin. Mediator ini menyebabkan edema mukosa dan hipersekresi lendir yang bersifat akut. Yang kedua adalah reaksi alergi fase lambat, yaitu berlangsung 2 hingga 4 jam dan puncaknya 6 hingga 8 jam setelah paparan alergen. Dan hal ini bisa berlangsung selama 24 hingga 48 jam. Reaksi ini terjadi akibat penambahan jenis dan jumlah sel inflamasi di mukosa hidung karena dipicu sitokin seperti interleukin 4 dan juga 5. Hal ini meningkatkan pelepasan kemokin tambahan yang memfasilitasi masuk sel dari daerah perifer dan menyebabkan gejala alergi yang kronik. Ya baik, saya izin menjelaskan mengenai faktor risiko dari rinitis alergi, di mana kejadian rinitis alergi dapat dipicu oleh faktor-faktor yang memiliki mekanisme berbeda-beda. Yang pertama yaitu riwayat atopik keluarga, di mana gejala yang ditimbulkan bergantung pada sensitisasi alergen karena faktor eksternal lebih berperan dalam menentukan kepekaan seseorang terhadap alergen lainnya, sehingga faktor genetik lingkungan akan meningkatkan risiko terjadinya rinitis alergi. Kemudian ada asma dan dermatisi atopik. Jadi suatu hipotesis atopic March menganggap bahwa penyakit atopi ini merupakan rangkaian manifestasi berurutan yang dimulai dari dermatitis atopik, diikuti dengan rinitis alergi dan berakhir pada asma sebagai sensitisasi di sepanjang saluran pernapasan. Lalu ada paparan asap kendaraan, rokok dan juga dapur rumah, di mana paparan asap kendaraan dan rokok dikaitkan dengan peningkatan risiko paparan debu rumah dan dapat menginduksi inflamasi mukosa hidung melalui sekresi antibodi dan mediator inflamasi seperti sel mast, sel T dan eosinofil dan dapat menyebabkan rinitis alergi. Begitu juga dengan debu rumah. Lalu ada obesitas. Jadi pada obesitas terjadi akumulasi jaringan adiposa yang berlebihan. Nah, jaringan adiposa ini terdiri dari adiposit yang dimana dia mengandung leptin. Pada pasien obesitas dapat terjadi peningkatan leptin yang dapat berkontribusi dalam peningkatan respon inflamasi melalui TH2 dibandingkan dengan pasien non-obesitas. Sekian dari saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Syiram Putrawatmawati dengan 3 digit tim terakhir 111. Di sini saya akan membahas tata laksana dari rinitis alergi. Salah satu tata laksana dari rinitis alergi adalah edukasi. Penting bagi pasien untuk bisa mengidentifikasi alergen yang dapat memicu rinitis alergi. Selain itu, dokter perlu memastikan bahwa pasien mengetahui penggunaan semprotan intranasal yang benar. Selanjutnya, penghindaran alergen penyebab dapat menjadi langkah penanganan pertama untuk rinitis alergi. Namun, tidak boleh mengisolasi individu dari interaksi sosial. Tata laksana berikutnya, farmakoterapi. Pengobatan untuk rinitis alergi didasarkan pada peningkatan gejala dan kualitas hidup pasien. Kortikosteroid intranasal atau ICS dianggap sebagai first line treatment untuk pasien rinitis alergi yang memiliki gejala persisten atau sedang hingga berat. Pengobatan untuk gejala ringan atau bagi mereka yang tidak mau menggunakan ICS adalah antihistamin, baik oral maupun intranasal. Antihistamin secara khusus diindikasikan untuk gejala akibat pelepasan mediator yang berkaitan dengan histamin. Gejala yang bergantung pada histamin ini meliputi gatal, bersin, dan rinorea. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya.
Izin dokter, perkenalkan nama saya Kennedy Visirvan dengan 3 digit terakhir 085 dan saya izin untuk menyimpulkan SPK kami. Secara definisi, rinitis alergi merupakan sebuah kondisi inflamasi kronis pada membran mukosa hidung disebabkan oleh respon imun tubuh, khususnya IgE. Dan ini disebabkan oleh sebuah reaksi abnormal atau hipersensitivitas setelah terpapar suatu alergen. Secara epidemiologi, penyakit ini telah mempengaruhi lebih dari 400 juta orang dengan tingkat prevalensi 10-30% orang dewasa dan lebih dari 40% adalah anak-anak, dengan perbedaan prevalensi secara jenis kelamin dan juga lingkungan hidup. Secara etiologi, respons alergi diklasifikasi dalam 2 tahap, yaitu fase awal dan juga akhir. Dan peran sitokin pada fase-fase tersebut berkontribusi terhadap infiltrasi eosinofil, limfosit T, dan basofil ke mukosa hidung yang pada akhirnya mengakibatkan edema dan juga kongesti nasal. Patofisiologinya, penyakit ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap sensitisasi dan juga provokasi. Proses aktivasi TA0 oleh APC berproses menjadi TH1 dan TH2 akan menghasilkan sitokin, lalu sel limfosit B yang aktif akan menghasilkan produksi IgE, dan IgE ini akan masuk ke jaringan dan berikatan dengan reseptor sel mastosid dan juga basofil sehingga akhirnya kedua sel ini dapat teraktivasi. Untuk mendiagnosis penyakit ini akan dimulai dengan tahap anamnesis mengenai gejala dan juga faktor pemicu munculnya gejala klinis, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium. Untuk faktor resikonya, penyakit ini dapat dipicu beberapa faktor seperti riwayat atopik keluarga, dermatitis atopik, asma, paparan asap kendaraan rokok dan debu rumah, serta obesitas. Untuk tata laksana menjadi penyakit ini meliputi edukasi, penghindaran alergi, dan juga farmakoterapi. Sekian dari saya dan selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada saran, di mana yang pertama adalah saran kepada penulis. Diharapkan penulis dapat menyajikan ilmu dan wawasan yang disertai dengan tindakan atau refleksi terkait materi yang dibahas. Yang kedua, ada saran kepada pembaca, di mana diharapkan pembaca dapat memahami dan menerapkan pencegahan serta menggali informasi lebih lanjut tentang rinitis alergi. Dan yang ketiga, ada saran kepada pemerintah, di mana diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi dan menyebarluaskan edukasi mengenai pentingnya topik ini demi meningkatkan pemahaman masyarakat. Sekian, terima kasih.